Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Video, Fufen Video. Lupa like, subscribe, komen, dadah. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik sederhana lulus CPNS. Saya berhasil, sekarang saatnya Anda. Langkah seperti apa yang akan menentukan kelulusan Anda menjadi CPNS? Yang pertama, daftarkan di sscasn.bkn.go.id. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Dan yang ketiga, seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kenapa hanya 3 langkah? Padahal banyak langkah-langkah dalam mengikuti CPNS. Saya garis bawahi ketiga langkah-langkah ini karena kebanyakan teman-teman yang tidak bisa lulus CPNS itu ada di 3 langkah tersebut. Terus gimana tips dan triknya agar bisa melewati 3 langkah ini? Tip dan trik sederhananya, pilih formasi yang ada, jangan takut berkompetisi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatur waktu saat tes. Yang ketiga, persiapkan diri Anda sebagai pemenang. Itu 3 tips dan trik sederhana dari saya. Bagaimana penjelasannya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum saya lanjut, memperkenalkan profil saya. Nama saya Wiltra Satriawan. Saya kelahiran 14 Juni 1989. Pendidikan terakhir saya Diploma 3 Akuntansi. Saya lulus di Politeknik Sekayu 2010. Riwayat saya mengikuti CPNS itu selama 3 tahun berturut-turut. 2016 itu saya gagal di SKD, pada waktu itu saya mengikut kementerian. 2017 saya gagal di administrasi, dan 2018 akhirnya saya berhasil lulus. Oke, itu sekilas profil saya. Kita kembali ke tips dan trik sederhananya yang poin pertama, yaitu pilih formasi yang ada, jangan takut berkompetisi. Nah, di sini kenapa saya memilih di daftar di sscasnbkn.go.id? Karena di sini akan menentukan semangat Anda pada saat Anda mengikuti tes. Di sini ada poin-poin pentingnya, yaitu siapkan semua dokumen yang diperlukan. Jadi mulai dari sekarang siapkan semua file-file dokumen administrasi Anda. Kenapa? Saat pendaftaran dibuka, itu ribuan orang akan mengunjungi situs sscasn.bkn.go.id dan biasanya akan terkendala lambatnya Anda memasuki akun tersebut. Jadi begitu Anda ada kesempatan, berkas Anda telah siap dan Anda telah siap untuk mendaftarkan diri. Yang kedua, tentukan formasi jabatan. Dan yang ketiganya, mau kementerian, lembaga, ataupun Pemda, itu tergantung pada Andanya sendiri maunya di mana. Jumlah formasi akan menentukan jumlah pesaing. Kementerian ataupun Pemda, kenapa saya bilang akan menentukan jumlah pesaing Anda? Mau kementerian, mau Pemda, tidak ada yang namanya diberi kemudahan. Artinya apa? Semuanya kompetisi, dan kompetisi ini siapa yang jadi pemenangnya itulah yang berhasil. Artinya jumlah yang mengikuti tes atau jumlah pesaing Anda yang mengikuti tes, mau di kementerian ataupun Pemda, peluangnya sama seperti kalian, kesempatannya juga sama seperti kalian, karena ini kompetisi. Makanya jika kawan-kawan yang ikut CPNS, jangan takut untuk berkompetisi, karena peluang sama, kesempatan sama. Itu poin pertama. Poin keduanya itu pada saat pelaksanaan tes, mengatur waktu saat tes.
Ini sangat penting. Tapi sebelum Anda mengatur waktu saat tes, pastikan terlebih dahulu Anda mengetahui apa yang akan Anda hadapi. Misalkan, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Anda harus mengetahui berapa soal, berapa menit waktu dalam menyelesaikan soal, sehingga Anda akan mengetahui berapa lama waktu mengerjakan satu soal. Dan itu harus Anda manfaatkan sebaik-baiknya karena akan mempengaruhi soal-soal yang lainnya jika Anda melebihi dari waktu rata-rata yang telah disiapkan. Di SKD sendiri itu ada 100 soal. Waktu yang disediakan itu 90 menit. Artinya, waktu rata-rata untuk menyelesaikan satu soal itu hanya 0,54 detik. Tidak sampai 1 menit satu soal. Artinya kalian harus semaksimal mungkin memanfaatkan waktu. Apalagi poin pentingnya di SKD. Di SKD itu ada 3 bagian. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang keduanya tes intelektual umum atau TIU, dan yang ketiga tes kepribadian atau TKP. Apa syarat harus lulus SKD? Poin pentingnya adalah lulus passing grade, nilai ambang batas, dan poin selanjutnya mendapatkan poin atau nilai semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui dulu nilai ambang batas atau passing grade itu sendiri. Perbandingan nilai ambang batas CPNS untuk seleksi kompetisi dasar di 2018 dan yang terakhir 2020. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Itu dari TWK yang tadi jumlah soalnya itu 35, letak soalnya 1 sampai 35, passing grade-nya 75. Di 2020 TWK hanya 30 soal. Letak soalnya itu ada di soal nomor 1 sampai 30. Passing grade-nya pun hanya 65. Kemudian TIU ini perbedaannya hanya di jumlah soal. Kalau yang sebelumnya hanya 30 soal, sekarang di 2020 yang terakhir itu 35 soal. TKP tetap. Nah, kenapa Anda perlu tahu nilai ambang batas ini? Karena disinilah strategi Anda supaya bisa lulus dari tes SKD. Yang pertama, TWK butuhnya 65 poin. Berarti minimal kita jawaban benar dari 30 soal itu 13. TIU itu 35 soal. Poin minimal yang harus kita kejar adalah dengan menjawab 16 jawaban yang benar sehingga dapat 80 poin. TKP itu minimal 26 jawaban dengan poin yang 5. Bagaimana mengatur waktunya? Oke, kita nyelesaikan soal TWK. TWK kita 30. Dari 30 kita benar semua. Sempurna nilai TWK. Kita lanjut ke TIU. TIU kita bisa selesai semua dan bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Dan selanjutnya kita menyelesaikan TKP. Dan yakinlah kalau kalian mengerjakannya secara berurutan, itu di TKP-nya mulai dari soal 80 hingga 100, Anda mulai keteteran untuk menjawab soal. Karena Anda sudah mulai dikejar waktu yang akan habis. Kenapa saya berani ngomong di situ? Karena pada saat pelaksanaan tes nanti, TIU itu bisa satu soal melebihi waktu rata-rata yang satu soal itu 0,54 detik. Sementara kita kerjakan soal TIU itu bisa melebihi dari 1 menit. Apa yang jadi korbannya ketika soal di nomor-nomor terakhir
kita tidak punya konsentrasi lagi menjawab. Dan disinilah keberhasilan saya di 2018. Bisa saudara bayangkan, di 2018 itu jumlah peserta yang tes itu dari keseluruhan formasi yang diterima, itu 432 formasi, dengan jumlah peserta yang ikut tes SKD itu 9.360 dan yang hanya lulus passing grade 138 orang atau 1,5% dari yang mengikuti tes SKD. Dan yang rata-rata gagal pada saat itu tes SKD yaitu dinilai TKP. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, manajemen waktu dalam pengerjaan soalnya tidak berjalan kalau kita harus menyelesaikan soal berurutan dari soal nomor 1 hingga soal yang ke-100. Artinya apa? Ada juga teman-teman yang menyelesaikan TKP terlebih dahulu, kemudian TWK, kemudian TIU. Oke, efektif mungkin, tapi ketidakefektifannya akan lebih lagi. Kenapa? Di TIU itu kita butuh waktu ekstra, dan untuk mencapai passing grade itu dengan waktu yang mulai keteteran membuat hasilnya juga akan ikut gagal. Begitupun sebaliknya, kita menyelesaikan TIU, waktu kita ketika masukin TWK akan keteteran juga, akan mendekati waktu limit. Artinya apa? Kalau kalian sependapat dengan saya itu membagi waktunya mulai dari TWK, TIU, dan TKP dengan saran ketiga step ini lebih dahulukan untuk lulus passing grade. Yang pertama, kita kerjakan soal TWK dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kita merasa yang telah kita kerjakan ini bisa melewati passing grade. Artinya apa? Misalkan soal TWK-nya 30, kita kerjakan 1 sampai mungkin 20 atau 25. Ketika kita bicara ke angka nomor 25, kita lihat, makanya perlu kita kasih checklist. Oh, nomor 1 saya yakin, nomor 2 saya yakin di jawabannya. Ketika kita sampai soal 20 ataupun 25, kita lihat, oh ini udah lewat passing grade, kita loncat ke TIU. Apalagi TIU, ada sebagian soal yang bisa menjawabnya dengan cepat, ada juga sebagian soal yang butuh analisanya bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Kita kerjakan soal TIU, itu ada di soal nomor 31. Kita kerjakan 31 tuh. Biasa sampai ke nomor 50, kita evaluasi dulu. Setelah evaluasi, oh ini kayaknya keyakinanku menjawab soal dari 31 sampai 50 ini kayaknya udah lewat ambang batas. Udah, kita loncat ketika. Dan itu yang saya praktekin. Dan hasilnya, TWK saya udah ngerasa nyaman, TIU saya sudah ngerasa nyaman, TKP saya baru mau mulai. Tapi dengan baru mau mulainya, itu di waktu yang masih 50 menit lebih. Artinya apa? Saya enjoy juga ngerjain TKP. Saya baca, saya cerna soalnya, saya berupaya mencari poin yang di angka 5, minimal 4. Dan akhirnya saya kerjakan semua soal TKP dari 66 sampai 100 dengan catatan TWK dan TIU saya sudah selesai, sudah lewat ambang batas. Dan selesai saya mengerjakan sampai dengan soal nomor 100, saya masih punya banyak waktu. TWK saya tadi belum selesai dikerjakan, TIU tadi belum selesai saya kerjakan. Artinya apa? Saya mencari tambahan nilai dengan poin yang setinggi-tingginya. Saya flashback lagi, saya selesaikan dulu soal TWK yang belum selesai, 10 soal lagi. Kemudian saya kerjakan soal TIU yang belum selesai tadi. Dan akhirnya di saat semua orang gagal, saya ingat betul pada waktu itu. Pada sesi saya mengikuti tes di hari itu, saya cuma mendengar 2 orang yang lulus. Itu 1 orang di sesi pagi, kemudian 1 orangnya lagi di sesi sore. Itu saya. Jadi kawan-kawan, yakinlah kalau kita mau, kalau kita bisa mengatur waktu kita pada saat pelaksanaan tes SKD, mudah-mudahan passing grade Anda lewat. Nilai tertinggi yang harus Anda kejar itu juga akan mengikuti. Nah, itulah tips kedua dari saya. Lulus passing grade, kemudian
mencari poin semaksimal mungkin dengan mengatur waktu pada saat pelaksanaan tes SKD. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan hasil yang baik ketika mengikuti SKD, di SKB ini juga harus kita ketahui terlebih dahulu apa sih soal SKB ini. Silakan Anda baca juknis pengadaan CPNS yang terbaru. Di situ dijelaskan materi SKD apa, SKB itu apa, TWK itu isinya apa, TIU itu isinya apa, TKP juga isinya apa, itu dijelaskan. Hingga SKP pun juga ada penjelasannya. Berapa banyak soal di SKB? Itu ada 100 soal. Waktu pengerjaannya sama 90 menit dengan rata-rata satu soal 0,54 detik. Tapi apa poin pentingnya di SKB ini? Mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Jadi soal SKD ini tidak ada passing grade, dan soal yang benar itu mendapatkan 5 poin, yang salah 0 poin. Artinya nanti tinggal diintegrasikan dengan nilai SKD saudara. Oke, itu merupakan bagian dari tips saya yang kedua. Sekarang kita ke tips dan triks yang ketiga. Persiapkan diri Anda sebagai pemenang. Ini merupakan tips dan trik sederhana saya yang ketiga. Kenapa? Berapa banyak orang yang mengikuti tes seleksi CPNS hanya menjadi ajang ikutan semata. Selanjutnya, berapa banyak yang mengikuti tes seleksi CPNS hanya bersandarkan pada nasib. Ingat, nasib itu Anda sendiri yang menentukan mau gagal atau mau menjadi pemenangnya. Terus juga bagi kawan-kawan yang sebelumnya sering gagal mengikuti tes seleksi CPNS, mau sampai kapan Anda di posisi kegagalan tersebut? Dan inilah saatnya sekarang Anda yang menjadi pemenangnya. Seperti kata bijak berikut ini, kalau bisa dikerjakan hari ini, mengapa mesti menunggu hari esok? Kalau bisa berhasil di kesempatan yang ini, mengapa kita harus menunggu keberhasilan di kesempatan yang berikutnya? Berapa banyak waktu Anda yang akan hilang sia-sia? Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang ada sekarang ini, dan anggaplah ini menjadi tes terakhir Anda mengikuti seleksi CPNS. Karena apa? Di tahun berikutnya Anda telah menjadi PNS. Bagaimana caranya? Anda mempersiapkan diri Anda sebagai pemenang mulai dari sekarang, seperti yang ada pada slide berikut. Berdoalah dengan sebaik-baiknya berdoa. Artinya apa? Ada waktu-waktu tertentu yang doa kita diijabah. Itu Anda ikhtiarkan. Kemudian jangan lupakan doa kedua orang tua, apalagi doa seorang ibu. Dahsyatnya doa seorang ibu itu akan membuka 7 lapis pintu langit. Kemudian jangan lupakan belajar. Silakan Anda belajar dengan metode terbaik yang Anda kuasai dan nyaman bagi Anda. Misalkan dengan membaca, Anda akan lebih cepat mengerti dan memahami. Silakan Anda mencari buku referensi tentang soal CPNS, atau dengan metode diajarkan, Anda artinya bisa melihat melalui media YouTube. Di situ telah banyak teman-teman yang lainnya telah membagikan video tentang soal-soal seleksi tes
CPNS. Artinya, sekarang tinggal Andanya sendiri. Persiapkanlah diri Anda sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Dan jangan ada kata kunci kegagalan berikutnya. Oke, tetap semangat mengikuti tes seleksi CPNS. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekarang saatnya Anda yang menjadi pemenangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.